Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 15 Juni 2025. Kembali beta ingin memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini, kebingungan melanda semua para ahli dan penguasa Jawa dan Jakarta dalam hal membicarakan sejarah Indonesia. Dan dalam beberapa interview dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadlizon, sempat memberikan penjelasan tentang mereka sedang berusaha untuk mencoba mempertiadakan masa-masa penjajahan Belanda dan secara murni mau menuliskan tentang Indonesia. Tapi apa artinya semua itu kalau dibicarakan, kalau dituliskan, sementara Belanda menjajah semua orang di kala itu 350 tahun lamanya, itu benar dan tidak salah, tetapi tidak pernah ada Indonesia. Lalu bagaimana caranya engkau membicarakan Indonesia lalu melupakan Belanda? Ini sudah merupakan suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi kalau sudah tidak masuk akal, untuk apalah kau menulisnya secara masuk akal? Ya. 350 tahun Belanda menjajah Maluku, menjajah Jawa, menjajah Sumatera, menjajah Kalimantan, menjajah Sulawesi, menjajah Papua. Itu benar. Dan tidak ada yang salah. Tapi tidak ada satu hari pun yang pernah Belanda menjajah Indonesia. Lalu bagaimana engkau menulis sejarah Indonesia sementara dasarnya tidak pernah ada? Sumbernya pun tidak pernah ada. Dan kalau engkau memaksa diri untuk menulis sejarah Indonesia, berarti engkau ini penipu dan pembohong, pendusta, bodoh. Bagaimana engkau menulis Indonesia tanpa Belanda? Belanda adalah yang pertama-tama menguasai kita. Dan Belanda harus mengakui bahwa Indonesia itu ada atau tidak. Tapi kalau Belanda tidak pernah mengakui Indonesia itu ada, dan habislah semuanya. Ya. Pada tanggal 29 April 2011, Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Batara R. Hutagalung dan beberapa jenderal yang menandatangani petisi dan dikirimkan kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan pengakuannya terhadap Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, ditolak karena itu tidak benar. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Lalu mengakui Indonesia atas dasar apa? Belanda tidak pernah menjajah Indonesia walaupun hanya satu hari saja. Lalu bagaimana engkau memintakan kepada Belanda untuk mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Dan kalau seandainya Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia itu dari mana ke mana? Ya? Indonesia itu dari mana ke mana? Jangan engkau main sabot saja. Kalau bilang dari Sabah sampai Merauke, itu sudah terlalu kurang ajar. Itu bukan lagi ilmuwan. Ya, itu sudah sama halnya dengan singa buas yang main terekam seenak saja. Tidak bisa. Kalau engkau menjadikan 17 Agustus 1945 sebagai standar Indonesia merdeka dan mencakup dari Sabah sampai Merauke, engkau penipu, pembohong, dan sangat-sangat ngawur dan bodoh. Ya, siapapun juga engkau. Ya, Indonesia itu apa? Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu?
Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Kalau engkau memulai menulis Indonesia dengan menceritakan sesuka maumu di Jawa begini, begitu, dan begini, itu bukan Indonesia. Itu bukan Indonesia. Segala kegiatan, segala pergerakan apa saja yang dilakukan di Jawa dan Sumatera itu bukan Indonesia. Mau tulis itu prasejarah sejarah tidak ada Indonesia. Kenapa kau memaksa diri untuk menulis Indonesia? Apa alasannya sampai kau memaksa dirimu untuk menulis Indonesia? Tapi kau sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Dan dari mana katanya Indonesia itu. Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Kalau engkau tidak mengerti dan memahami hal ini, bagaimana engkau bisa menulis sejarah Indonesia? Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ibu Koni Hakundini menyangkut Tidore dan Papua. Dia menceritakan kampanye lebar semuanya. Ada benar, ada tidak juga. Tetapi apalah artinya semua itu yang dimaksudkannya menjadi Indonesia. Peristiwa Tidore dan Papua itu tidak ada punya hubungannya dengan Indonesia. Lalu bagaimana sekarang dibilangnya Indonesia? Dan lebih lagi, kalau siapa yang membela Papua atau OPM, berarti dia menentang 360 juta jiwa. Di mana ada 360 juta jiwa? Indonesia. Sebarang saja ngomong. Ya. Apa hubungannya Indonesia dengan Papua dan Tidore? Bagaimana Ibu Koni seenak saja berani amat untuk menjadikan peristiwa Tidore dan Papua seenak saja masukkan dalam Indonesia? Nah sekarang pertanyaannya, Ibu Koni harus jelaskan dulu bagaimana sampai Tidore dan Papua dibilang sebagai Indonesia. Kenapa itu? Bagaimana? Apa alasannya? Bagaimana caranya? Kapan dimulainya? Coba jelaskan. Kapan dimulainya? Nah, semua cerita kalian tentang Indonesia, entah itu dari prasejarah sejarah apa terserah. Seperti yang dikatakan oleh Fadlizon. Ya, dengan dia punya pasukan dalam membuat penulisan yang katanya sudah 70% siap. Seandainya semua sudah kelar, ditulis, coba nanti lihat. Beta akan bilang itu tipu dan bohong dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Indonesia tidak dapat disebut negara atau bangsa kalau tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak dapat disebut sebagai bangsa dan negara kalau tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah yang pernah ada atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun saya satu hari saja tidak dijajah. Lalu bagaimana berbicara mengenai Indonesia? Kepada Mendikbud Fadlizon di Jakarta, tolong beritahukan kepada teman-temanmu yang sedang menulis sejarah bahwa Indonesia tidak bisa ditulis seenak maunya saja kalau tidak melalui 9 perjanjian penting internasional. Indonesia bisa diakui ikut Soekarno punya mau. Indonesia bisa diakui menurut kalian punya mau. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Bukan karena proklamasi, bukan karena perjuangan Soekarno-Hatta, sekali-kali tidak. Menjadi sebutan Indonesia adalah oleh karena 9 perjanjian penting internasional. Telah beberapa kali beta katakan bahwa kalau pada waktu itu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Jawa, tiada seorang pun di atas muka bumi ini yang bisa berikan komentar. Karena itu ada. Tapi kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau,
suka atau tidak suka, harus ada jaminan internasional. Karena itu tidak pernah ada. Indonesia tidak pernah ada. Siapa itu Indonesia? Soekarno bukan Indonesia. Semua orang yang ada di Jawa dan Jakarta dari zaman Soekarno sampai hari ini bukan Indonesia. Presiden Prabowo hari ini juga bukan Indonesia. Pak Dilson juga bukan Indonesia. Ibu Koni Rahakundini juga bukan Indonesia. Kalau berbicara mengenai Indonesia, mesti buktikan bahwa engkau itu betul-betul Indonesia atau tidak. Maka mau atau tidak mau, harus tes DNA untuk semua orang. Bagaimana caranya sampai kalian menyebut kita ini Indonesia? Penulisan sejarah yang dibuat di Jakarta oleh pasukan Jawa dan Jakarta, dalam penulisan sejarahnya, ini tidak tahu itu cerita apa. 99,9% ceritanya Jawa. Dan itu Indonesia. Dan berarti bubar. Indonesia harus dibubarkan. Indonesia tidak bisa ada kalau tidak ada pengakuan internasional. Kepada Pak Dilson, Menteri Dalam Negeri, Menteri apa? Pendidikan dan Kebudayaan, Anda harus tahu bahwa tidak boleh berbicara Indonesia disamakan dengan Jawa atau pulau-pulau lain yang ada di bawah kekuasaan Jawa sekarang atau Indonesia. Ya, Indonesia itu sebuah slogan. Ya, Indonesia itu hanya terminologi, hanya sebuah istilah antropologi. Itu waktu antropologi sebut Indonesia, bapakmu dan ibumu bukan orang Indonesia. Soekarno punya bapak, Soekarno punya ibu bukan Indonesia. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Ini kan kurang ajar, semuanya merubah-rubah secara maunya saja. Apa hubungannya Maluku dengan Indonesia? Apa hubungannya Tidore dengan Papua? Ibu Koni pernah menjelaskan bagaimana Tidore dengan Papua. Ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Lalu apa hubungannya Indonesia dengan orang ini, dengan bahasa Maluku, dengan bahasa Papua, dengan Tidore segala macam? Apa hubungannya Indonesia dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Timur, Bali, Maluku, Papua? Apa hubungannya? Mendengar penjelasan Ibu Koni Rahakundini tentang Tidore dengan Papua, sekalipun dalam bentuk persahabatan atau pertempuran, tetap ada hubungannya. Ya, ada tali hubungannya, ada tali korelasinya ada. Ya, persoalannya sekarang kalau dibalikan kepada Indonesia, di mana hubungannya? Kapan ada hubungannya dengan Indonesia? Untuk itu pertama-tama harus menjelaskan dahulu bahwa apa itu Indonesia dan dari manakah datangnya Indonesia itu dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Kalau kalian tidak pernah menjelaskan hal ini, berarti sejarah yang kalian tulis itu ngawur semuanya, bohong semuanya. Pemerintah Indonesia, kalian itu penipu dan pembohong. Selama kurun waktu 75 tahun ini kalian jajak ketorang, tipu ketorang, omong kosong ketorang demi kepentingan Jawa dan Jakarta dengan menggunakan nama Indonesia. Padahal kalau ditanya apa itu Indonesia, tidak seorang pun yang tahu. Coba tes DNA. Tidak ada satu orang di Jawa, Jakarta, tidak ada satu orang di atas muka bumi ini dia punya DNA bisa bilang dia Indonesia. Tidak ada. Kalau mau tulis Indonesia itu bagaimana? Pak Dilson sendiri punya DNA tidak di Indonesia. Prabowo sendiri punya DNA tidak di Indonesia. Lalu bicara Indonesia itu bicaranya bagaimana? Sangat disayangkan buat pernyataan Ibu Koni Rahakundini. Ya, sudah cantik, sudah manis, sudah bagus, tapi omongannya sangat disesalkan. Ya, sangat disesalkan. Apa hubungannya dengan Indonesia? Tidore dan Papua mau baku bunuh ke, baku cinta ke, baku kawin ke, apa ke, terserah. Mereka ada punya hubungan. Ya, Maluku pun demikian. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan?
Sultan Tidore, orang Papua, kan ada. Lalu siapa itu Indonesia? Siapa itu Indonesia yang ada hubungan dengan kita ini? Lalu kita ini disebut apa? Ini Indonesia. Lalu kita ini disebut apa? Indonesia itu hanya slogan hau-hau. Indonesia itu hanya slogan penipuan kebohongan para petinggi-petinggi Jawa dan Jakarta. Lalu Indonesia itu mau bilang kata dengan Maluku, apa hubungannya? Mesti dulu bikin hubungan. Indonesia itu siapa? Itu apa? Mau bikin hubungan. Ambil contoh dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Koni Hakundini. Tidore dengan Papua itu adakan hubungan. Entah dalam peperangan atau dalam persaudaraan, dalam perbaikan ekonomi. Itu bukan soal. Tapi mereka itu berhubungan. Nah sekarang Indonesia itu punya hubungan apa dengan ketorang Indonesia? Hei Indonesia. Hei Fadilson, sadarlah ke dirimu. Ya, sadarlah akan dirimu sendiri. Bahwa engkau itu Indonesia atau bukan. Nah kalau engkau Indonesia, nah sekarang bikin hubungan dengan ketorang. Bagaimana cara membuat hubungan dengan ketorang? Jangan enak hau-hau saja. Kalau bilang ini Indonesia, kurang ajar kau. Menteri ngaur kau, menteri bodoh. Ibu Koni sudah jelaskan. Entah itu dari jalan perang, entah jalan damai, entah dari jalan perekonomian, persaudaraan, tidak persoalan. Mereka ada punya hubungan. Apa hubungannya Indonesia dengan ketorang? Jangan main tabrak saja, Bung. Hei, ini kacau nih. Itu zaman Bahlul main ngomong seperti itu. Zaman sekarang tidak bisa. Buktikan. Ya. Mau tulis sejarah, buktikan dahulu apa itu Indonesia. Sejak kapan ke Indonesia itu mengadakan perhubungan dengan ketorang? Belanda. Ada. Apa itu Belanda? Belanda. Dari mana datangnya? Dari Belanda. Dan kepada siapa kalau mana itu dimaksudkan? Orang-orang yang sedang berada di lautan Hindia. Lalu mereka mengadakan perhubungan. Mau kolonial ke apa terserah, tapi mereka ada punya hubungan. Indonesia ada apa? Fadilson, sadarlah akan dirimu. Beritahukan teman-temanmu yang tulis sejarah itu, sadar. Jangan omong kosong, jangan bohong. Bubarkan itu cara kalian tulis sejarah. Kalau tidak tahu sejarah, jangan tulis. Itu bukan sejarah yang kalian tulis. Itu ide kalian yang kalian masukkan seperti Soekarno masukkan Pancasila. Lalu bilang itu Indonesia, omong kosong semuanya, ya. Pancasila itu sama saja dengan kalian menulis Indonesia di sama, ngaur semuanya. Tidak punya landasan kebenaran. Mentabrak saja, masuk saja. Sekarang tidak bisa begitu, harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalian membuat Pancasila untuk semua orang? Jangan bilang ke semua orang suka. Ini yang paling berbahaya. Sudah keluar baru bilang kalau melanggar Pancasila. Kurang ajar, Pancasila setan itu. Siapa aku itu Pancasila? Kalau engkau akui itu persoalanmu. Jangan paksa orang lain buat akui. Dan kata melanggar Pancasila. Apa itu Pancasila harus dilanggar? Kurang ajar. Menteri-menteri gila semua di Jakarta sana. Pancasila itu monster pencabut nyawa manusia. Pancasila itu penjahat terbesar di dunia. Ya. Dan bisa melanggar itu hanya orang besar. Soekarno pelanggar Pancasila, Soeharto pelanggar Pancasila. Berapa banyak profesor, doktor, dan jenderal-jenderal pelanggar Pancasila. Menggunakannya hanya menakutkan rakyat. Ya. Apa itu Pancasila? Pancasila itu monster pencabut nyawa manusia. Berapa banyak manusia sudah dibunuh, dianiaya karena Pancasila. Ngawur sekalian semua dengan Pancasilanya. Nah sekarang yang sejarah. Kalau ini ketulis kelar, lalu ya melawan sejarah. Sejarah tai kucing. Sejarah apaan? Bodoh. Nanti kalau tulis sejarah tuh ala Jawa semua tuh. Sama dengan Pancasila begitu. Dari satu orang punya kata, bikin semua orang. Begitu juga dengan KUHP, begitu Undang-Undang 45, itu kan satu orang.
Mau bicara apa tentang Indonesia? Segala sesuatu yang menyangkut Indonesia selama ini gembar-gemburkan, Indonesia begini, Indonesia begitu, Indonesia begini, Indonesia begitu. Ya, punya Pancasila, Pancasolo, Pancasila, Pancasetan. Emang harus begitu. Kenapa? Karena sudah dibubarkan. Kalau Anda membanggakan Indonesia itu bangga dengan apa? Pancasila hau-hau. Sudah dibubarkan. Jadi mau bicara apa sekarang? Mau bicara apa sekarang tentang Indonesia? Mau bicara apa tentang Pancasila? Itu kan penipuan dan kejahatan berbangsa dan bernegara. Kalau engkau menggunakan Pancasila sebagai standar untuk menakutkan orang lain. Ini dia yang membuat begini. Membuat apaan? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah bubar. Indonesia sudah dibubarkan. Mau bicara apa lagi? Tidak pernah ada hubungan. Dan sekarang sudah dibubarkan. Lalu bilang 80 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia, pemerintah penipu dan pembohong yang luar biasa di atas muka bumi ini. 80 tahun. Kau meme, kau bapak bikin merdeka 80 tahun. Kurang ajar, menteri-menteri durhaka, menteri-menteri ngawur. Rasa diri besar bikin takut rakyat, intimidasi rakyat, supaya rakyat tidak boleh ngomong. Lalu dengar saja apa yang mereka ngomong. Sekalipun salah, tidak boleh menentang. Kapan Indonesia merdeka? Kapan? Presiden Prabowo Subianto, benarkah Indonesia itu merdeka 80 tahun? Benarkah tahun 86 bendera merah putih dinaikkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di 17 Agustusnya? Benarkah 47 Indonesia kibarkan bendera kemerdekaannya? Benarkah 48 bendera dinaikkan pada tanggal 17 Agustus 48? Benarkah 49 17 Agustus 49 Indonesia dikibarkan? Kan tidak ada. Indonesia untuk pertama kali secara resmi dan nyata dinyatakan secara internasional berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta, Istana Merdeka yang sekarang. Itu pertama kalinya diakui secara internasional. 50 hari setelah itu dibubarkan oleh Soekarno. Lalu apa jadi? Kacau balau ke tidak sampai hari ini. Lalu sekarang mau tulis Indonesia. Indonesia yang mana? Beta tetap menekankan kata Tidore dan Papua. Tidore dan Papua itu ada hubungan. Sekarang beta tanya kepada Ibu Koni dan semua anggota menteri-menteri di Jakarta. Kapan adanya hubungannya antara Indonesia dengan ketorang? Kapan? Siapa yang menjadi pengantara antara Indonesia dengan ketorang? Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Kalimantan. Apa hubungannya dengan Indonesia? Coba. Siapa pengantar, siapa itu dari Indonesia yang membuat perhubungan dengan ketua orang? Coba jelaskan. Pak Nilson harus jawab ini. Tidak boleh berbohong. Sejak kapankah Indonesia mengadakan perhubungan dengan ketorang? Termasuk seluruhnya. Lalu kapankah Hindia Belanda diabaikan? Kapankah Hindia Belanda diabaikan? Kapan? Hindia Belanda itu resmi 350 tahun. Indonesia tidak punya apa-apa. Jangan paksa orang untuk akui Indonesia. Jangan paksa orang akui Indonesia. Itu yang dikenal dengan istilah disintegrasi. Jangan paksa orang. Ini kan ngawur semuanya. Tipu-tipu dan bohong-bohong semuanya. Untuk itu melalui kesempatan ini, sekali lagi beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia. Sebaiknya berhenti dari tulis sejarah. Karena nanti kalian tipu. Bohong dan tipu yang luar biasa. Itu otak-otak sontoloyo semua tuh yang ditulis dalam sejarah. Kebanyakan tuh Jawa peristiwanya. Kalau berbicara pada Soekarno dan seterusnya, habis, salah.
Kalau sejarah itu semata-mata hanya Soekarno dengan dia punya orang-orang, salah semuanya. Maka mesti kasih tahu, Soekarno mengadakan perhubungan dengan Indonesia itu kapan? Kapan dia adakan hubungan? Siapa yang menjadi pengantara antara Indonesia dengan ini? Saya tahu dengan ini apa? Dengan Hindia Belanda. Dia mesti gantikan dulu status Hindia Belanda. Siapa yang garuk kepala? Hindia Belanda yang terdiri dari pulau-pulau seluruhnya. Indonesia. Bagaimana adakan Indonesia dan Hindia Belanda adakan perhubungan? Ada atau tidak? Kapan Indonesia datang di Hindia Belanda? Kapan Indonesia datang di Hindia Belanda? Seperti yang tadi Bu Koni cerita tentang Tidore dan Papua. Kapan? Itu caranya. Ya. Jadi apa yang Bu Koni cerita itu, itulah kondisi Indonesia dengan ketua semua. Kalau bagaimana bilang ketua ini Papua, ketua ini Indonesia? Bagaimana bilang Papua itu Indonesia? Terlebih lagi, tahun 45 itu, 15 Oktober 45, Soekarno sudah membuat pengumuman perang terhadap bangsa Maluku. Kemudian beta bilang tanggal 1, tapi bukan. Tanggal 5 Januari 1955, Soekarno umumkan perang terhadap Republik Maluku Selatan. 2 kali dia umum perang terhadap Ketong. Maluku saja umum perang 2 kali. Tapi setelah itu umum perang atas apa? Sebab Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan, jadi tidak tahu ini umum perang dengan Ketong ini atas apa. Setelah itu dia bikin Konferensi Asia Afrika. Ini orang gila kan? Habis dari situ dia keluarkan itu istilah non-blok. Banyak orang tidak mengerti apa artinya non-blok. Non-blok itu dibuat untuk menentang Barat dan Amerika. Itu konsepnya, kondisinya. Ya. Jadi sekarang mulai putar kiri, putar kanan, kata non-blok itu kata sen campur yang begini. Omong kosong. Ya. Apa hubungannya Indonesia itu? Kapan adanya Indonesia? Kapan adanya Indonesia dan muka bumi ini? Kapan? Soekarno tidak bisa bilang dia itu presiden Indonesia. Siapa namanya? Jenderal Prabowo sekarang ini juga. Kalau dia bilang dia presiden Republik Indonesia, membohongi dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri. Coba tes DNA, dia orang Indonesia atau bukan? Dia bukan orang Indonesia. Prabowo bukan orang Indonesia. Semua anggota kementerian di Jakarta sana bukan orang Indonesia. Tidak ada satu pun tidak ada Indonesia. Semua anggota parlemen di Senayan Jakarta tidak ada satu pun orang Indonesia. Termasuk Pak Aldi Son juga bukan Indonesia. Kalau bicara Indonesia dari menjalan apa? Ambil contoh yang dijelaskan oleh Ibu Konin Hakun ini tentang Tidore dan Papua. Di mana hubungannya? Nah, kalau tidak ada, jangan cerita. Jangan paksa diri. Itu namanya pembohong, penipu, pendusta, memutar balik fakta hukum dan sejarah. Sejarah menceritakan kebenaran, bukan sejarah tentang angin-angin. Segala yang terjadi itu sejarah. Jangan kalau tadi kau ilmu omong kosong, cerita begini, cerita begitu, itu omong kosong semuanya. Nah, untuk itu, melalui kesempatan ini beta ingatkan lagi sekali lagi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Luar Negeri, ya, dan Presiden Republik Indonesia. Republik Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta kedaulatan. Baca petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia yang ditolak oleh Perdana Menteri Belanda. Indonesia tidak bisa disebut Indonesia kalau tidak ada pengakuan internasional teristimewa Belanda. Kalau Belanda tidak akui, habislah semuanya. Coba di pengadilan internasional, coba. Siapa sih itu ahli sejarah, ahli hukum di Indonesia itu yang jago, yang bisa menentang beta bawa di pengadilan internasional?
Apa beta ngomongin salah atau tidak? Ya, coba beta tunggu kalian. Untuk itu, kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 17 Patimura di Ambon, semua kantor pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kejaksaan di Saparua, di Masohi, di seluruh Maluku Selatan. Ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia alias dan negara itu benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta kedaulatan. Kenapa? Karena sudah dibubarkan oleh Soekarno. Untuk itu segala bentuk hukum yang ada sekarang ini, itulah namanya hukum bubar. Segala aturan yang ada sekarang ini namanya aturan bubar. Segala apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu semuanya sumbernya adalah bubar. Sama halnya dengan lokomotif berkarat yang rusak, lalu dipasang untuk kereta api, lalu mau bawa kereta api. Apa jadi? Tidak maju, tidak mundur. Ini kondisinya. Kalau salah sini, salah sana, salah begini, salah begitu, salah begitu. Kacau balau sekarang Indonesia. Karena menggunakan lokomotif yang salah, yang tidak ada punya hubungan. Untuk itu kepada Menteri Dalam Negeri Fadlizon, sadarlah kau. Jangan ngomong sembarang. Jangan putar kiri, putar kanan, histori omong kosong, kata begini, omong kosong semuanya. Indonesia itu harus berdiri pada posisinya yang benar. Kalau tidak benar, tidak benar. Kelar. Semoga pernyataan beta ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam penulisan sejarah secara benar dan tepat. Ya, kalau kalian memulai dengan Soekarno dan begitu dan begini, sejarah itu namanya sejarah ngawur. Ya, dan beta akan menentang kalian seumur hidup. Tidak dapat dibenarkan. Dari beta, Bung Anies Yudhoyono, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.